Nah, simulasinya tuh kita tidak akan menggunakan kartu seperti pada uji 2min. Nah, jadi kalau pada uji 2min kan kita pakai kartu ya, terus kita kumpulkan, kita aduk-aduk ya. Kemudian, nah kalau di sini kita tidak pakai kartu karena lagi-lagi karena unit observasi pada kedua grup itu saling dependent, saling tergantung. Oleh karena itu kita akan menggunakan koin ya. Jadi saya membutuhkan 22 koin, namun yang saya gambarkan di sini, yang saya ilustrasikan di sini hanya 10 koin. Jadi ceritanya orang pertama nih, orang pertama dia lari secara narrow, dia lari secara wide, dia dapatkan difference-nya segini nih. Nah, untuk simulasi pertama ini, si orang pertama itu saya akan lempar koin untuk orang pertama ya. Jika munculnya head, maka tidak akan saya ubah ya, tidak akan saya swap ya. Yang dimaksud dengan swap itu jadi lari secara narrow-nya 5,5, saya tukar jadi 5,55 gitu ya. Lari secara wide-nya tadinya 5,55 jadi 5,5 gitu, saya tukar gitu ya. Jadi kalau keluarnya head tidak saya ubah, tapi kalau keluarnya tail akan saya tukar posisinya gitu, akan saya swap gitu. Nah, di sini orang ke-1 sampai orang ke-4 keluarnya tuh head semua nih ya. Ini head, 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 head. Nah, orang kelima tuh tail. Nah, oleh karena itu saya swap gitu ya. Jadi ini bertukar posisinya tuh jadi seperti ini. Ya. Oleh karena itu yang tadinya minus 0,15 jadi minus 0,15. Yang tadinya positif 0,15 sekarang jadi minus 0,15. Dan seterusnya ya. Ini head, ini tail, ini head, ini head, ini tail. Ya. Saya teruskan sampai orang ke-22 dan setelah saya dapatkan data baru ya, seolah-olah ini adalah data baru. Nah, saya hitung rata-rata dari ini nih ya. Jadi setelah dapatkan rata-rata dari ini, saya gambarkan, saya titik ya, saya gambarkan rata-rata yang baru tersebut yang saya dapatkan dalam sebuah gambar ya. Dan di sini misalkan rata-rata yang baru itu 0,005 misalkan gitu ya di sini. Nah, gitu. Dan saya lakukan hal yang sama berulang terus sampai 100 simulasi, sampai 1000 simulasi, sampai 2000 simulasi. Nah, terus saya akan coba bandingkan dengan statistik yang kita punya. 0,075 tadi nih. Apakah 0,075 itu cukup sering terjadi nggak sih di data kita, di simulasi kita ya? Jika cukup sering terjadi, maka kita belum bisa menolak 0. Jadi benar bahwa ini tuh kebetulan belaka ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada perbedaan antara rata-rata waktu tempuh lari secara narrow maupun rata-rata waktu tempuh lari secara wide ya. Tapi kalau 0,075 itu jarang terjadi, berarti itu tuh lebih dari sekedar kebetulan ya, lebih dari sekedar kebetulan. Jadi 0,075 itu adalah menyatakan bahwa kita punya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata waktu tempuh tuh terpengaruh oleh atau ada hubungan antara cara berlari dengan waktu tempuh ya. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat seandainya saya sudah melakukan 100 simulasi. Nah, di sini saya ada dua grafik. Grafik yang pertama itu grafik yang saya dapatkan ketika saya sudah melakukan 100 simulasi. Nah, sementara yang di kanan itu grafik yang saya dapatkan ketika saya sudah melakukan sampai 1000 simulasi. Nah, kita lihat nih, di 100 simulasi pertama, data-datanya bervariasi di antara sekitar ini minus 0,04 sampai 0,06 ya. Berarti dengan kata lain, tidak ada satu simulasi pun yang mencapai 0,075 ya gitu ya. Nah, jadi di sini saya input statistika yang saya dapat, yang saya punya ya 0,075, dan jangan lupa yang dipilih yang beyond ya. Kenapa kita pilih beyond? Karena HA kita kan mu D tidak sama dengan 0 ya. Tapi kalau HA kita mu D kurang dari 0, kita pilih yang ini. Kalau mu D-nya besar 0, berarti kita pilih yang ini nih ya. Ya, jangan lupa. Nah, mungkin baru 100 simulasi belum cukup ya. Kita coba simulasikan sampai 1000 simulasi pada gambar yang sebelah kanan. Nah, jadi saya sudah simulasikan sampai 1000 simulasi, dan dari saya tulis statistik yang saya punya 0,075 ya. Dan ternyata dari 1000 simulasi pun tidak ada satu simulasi pun yang statistikanya lebih besar atau lebih ekstrim dari 0,075 atau lebih kecil dari minus 0,075. Nah, dengan kata lain, ya, p-value dari penelitian ini adalah 0 ya, dengan menggunakan simulasi. Ya, dengan menggunakan simulasi, p-value yang saya dapatkan 0. Ya, Anda bisa coba
Kalau sampai 2000 simulasi ya silakan dicoba. Ya tapi harusnya jawabannya itu atau kesimpulannya itu tidak terlalu berbeda dengan yang saya dapatkan ya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan itu adalah H0 ditolak ya. Jadi kita punya bukti yang sangat kuat bahwa H0 itu ditolak. Atau dengan kata lain, kita punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara cara berlari dengan waktu tempuh. Ya. Nah, di sini saya akan coba menjawab 3 pertanyaan ini ya. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, pertanyaan ini kan merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan ya, dari 6 penyelidikan statistika yang tadi. Nah, apakah ada asosiasi? Ya, gitu ya. Ya, gitu. Karena p-value kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Ya, jadi karena ada, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada asosiasi, ada bukti yang kuat bahwa untuk bisa mengatakan bahwa ada asosiasi antara cara berlari dengan waktu tempuh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungan sebab akibat antara cara berlari dengan waktu tempuh? Nah, lagi-lagi di sini karena kita menggunakan pair design ya, kita menggunakan pair design di mana kalau pair design itu kan confounding variabelnya itu kan hilang ya, gitu, hilang ya. Jadi masalah-masalah yang tadi kita dapatkan ketika kita pakai uji control treatment design takutnya bukan gara-gara cara berlari gitu ya, perbedaan waktu tempuh tuh, tapi gara-gara umur atau gara-gara speed atau gara-gara berat badan atau gara-gara apa gitu ya. Nah, tapi di pair design itu kan karena semua pelari itu berlari 2 kali, berarti yang mempengaruhi waktu tempuh tuh adalah cara berlari ya, bukan apapun yang lain gitu ya. Oleh karena itu ya, jawabannya itu ya. Berarti cara berlari mengakibatkan perbedaan waktu tempuh ya. Jadi ada hubungan sebab akibat waktu tempuh. Nah, kemudian apakah hasil ini dapat digeneralisasi ke populasi? Nah, ini tergantung dari bagaimana kita mengambil sampel ya. Jadi di sini di penelitian ini tidak diketahui bagaimana si peneliti mengambil sampel ya. Kalau sampelnya itu diambil secara random ya, jadi 22 orang itu diambil secara random nih dari seluruh pemain basket yang ada di Amerika gitu. Kita ambil secara random, semua pemain baseball itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, maka hasil ini dapat digeneralisasi gitu ya. Nah, sampel ambil. Jadi kita tidak ada informasi apakah sampel yang diambil itu secara random sampel atau secara convenience sampling ya. Jadi kita nggak tahu ya. Namun kalau kita bisa tahu, maka kita bisa menyimpulkan apakah hasil ini dapat digeneralisasi atau tidak ya. Ya, demikian studi kasus tentang ini rounding first base dan juga sekaligus uji inferensi berbasis simulasi untuk pair design. Semoga cukup jelas apa yang saya sudah bahas di slide-slide ini dan slide-slide sebelumnya ya. Nah, ini adalah beberapa keunggulan dari pair design atau pair mean test ya. Yang pertama, keunggulan yang pertama memperkecil peluang munculnya confounding variable ya dibandingkan dengan control treatment group design ya. Jadi pair design itu keunggulan utama dari pair design itu adalah ini ya. Jadi dia memperkecil peluang munculnya confounding variable ya. Kemudian keunggulan kedua yaitu adalah ini, memperkecil variability dari data, atau dengan kata lain standar deviasi yang data yang kita dapatkan itu kecil ya. Karena data yang kita butuhkan itu bukanlah data narrow-nya atau data wide-nya, tapi data difference-nya gitu ya. Berbeda dengan uji 2 min. Kalau uji 2 min kan data yang kita butuhkan itu adalah standar deviasi dari data di grup pertama, standar deviasi dari data di grup kedua gitu ya. Itu dua hal yang berbeda dengan ini ya. Kalau ini kan standar deviasi dari selisih masing-masing unit observasi ya, gitu. Jadi pair design itu cukup berbeda dengan uji 2 min ya. Nah, ini adalah dua keunggulan utama dari pair mean test.